Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcella Trivi Anissa dengan NIM 2312100059. Di sini saya akan mempresentasikan UAS IS strategi saya dengan mengambil judul Strategi Sistem Informasi dalam mendukung akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk oleh Grup Djarum. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Djarum adalah sebuah perusahaan produsen rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Djarum dikelola oleh keluarga Hartono. Pada 1 Oktober 2021, Grup Djarum melalui anak perusahaannya PT Sarana Menara Nusantara Tbk yang dioperasikan oleh PT Profesional Telekomunikasi Indonesia resmi mengakuisisi 94,3 saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk senilai 16,72 triliun. Akuisisi ini melibatkan pembelian 1.069.614.676 rupiah saham dengan harga 15.640.051 rupiah per saham. Yang kedua, ada pentingnya IS dalam akuisisi bisnis. Yang pertama, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini karena menyediakan alat teknologi dan framework untuk mendukung integrasi, efisiensi operasional, dan pertumbuhan strategis. Yang kedua, sistem informasi adalah tulang punggung keberhasilan akuisisi PT Solusi Tunas Pratama oleh Grup Djarum. SI memungkinkan integrasi data dan proses bisnis, mendukung efisiensi operasional, dan memperkuat pengambilan keputusan strategis. Di sini ada strategi IS. Yang pertama, infrastruktur teknologi. Yang kedua, integrasi sistem data dan aplikasi. Yang ketiga, pengelolaan perubahan atau change management. Yang keempat, risiko dan keamanan data. Detail strategi setiap aspek. Yang pertama, infrastruktur teknologi. Yang A, evaluasi infrastruktur yang ada. Di sini yang dimaksud adalah melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur teknologi PT Solusi Tunas Pratama dan Grup Djarum untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, dan potensi integrasi. Pastikan semua perangkat keras dan lunak yang ada kompatibel dan mendukung satu sama lain. Yang kedua, integrasi sistem data dan aplikasi. Yang pertama, perencanaan integrasi bertahap. Yang dimaksud di sini adalah terapkan pendekatan bertahap untuk mengintegrasikan sistem data dan aplikasi, dimulai dari area yang paling kritis seperti pengelolaan pelanggan atau CRM dan manajemen sumber daya atau ERP. Yang ketiga, pengelolaan perubahan atau change management. Yang pertama, ada komunikasi yang transparan. Yang dimaksud di sini adalah libatkan semua pihak terkait atau stakeholders dalam proses integrasi sejak awal untuk memastikan dukungan dan mengurangi resistensi. Yang keempat, ada risiko dan keamanan data. Yang pertama, ada implementasi sistem keamanan berlapis. Yang dimaksud yaitu terapkan firewall, sistem deteksi intrusi atau IDS, dan enkripsi data untuk melindungi sistem dari ancaman siber. Di sini saya hanya mengambil salah satu contoh saja untuk dijelaskan. Yang ketiga, ada evaluasi dan dampak strategi. Yang pertama, ada efisiensi operasional. Di sini ada indikator keberhasilan. Yang pertama, pengurangan waktu proses adalah mengukur proses perubahan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu sebelum dan sesudah implementasi sistem. Dampak dari strategi ini adalah sistem informasi yang efisien dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas sehingga meningkatkan produktivitas.
Yang kedua, ada sinergi bisnis pasca akuisisi. Indikator keberhasilannya yaitu integrasi sistem yang mulus, keberhasilan migrasi dan integrasi antara sistem informasi PT Solusi Tunas Pratama dan Grup Jarum tanpa gangguan operasional. Dampak dari ini yaitu penyatuan sistem informasi memungkinkan transfer data dan aset dengan lebih efisien, mengurangi potensi konflik atau miskomunikasi. Yang ketiga ada ROI atau Return on Investment. Indikator keberhasilan di sini meningkatkan pendapatan atau mengukur peningkatan pendapatan yang dihasilkan setelah implementasi sistem informasi. Dampaknya yaitu sistem informasi yang efisien dapat meningkatkan pendapatan dengan mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi. Di sini ada yang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu akuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk oleh Grup Jarum membutuhkan strategi sistem informasi yang kuat untuk mendukung integrasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan sinergi. Peran SI sangat penting dalam memastikan keberhasilan proses akuisisi, pengelolaan data, dan peningkatan layanan pelanggan. Yang kedua ada rekomendasi. Yang pertama, peningkatkan infrastruktur teknologi, investasi dalam teknologi terbaru untuk memperkuat efisiensi dan keandalan sistem. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu memberikan pelatihan teknologi kepada karyawan untuk memaksimalkan penggunaan sistem baru. Yang ketiga, penguatan keamanan data, yaitu fokus pada pengembangan solusi keamanan berbasis AI atau Artificial Intelligence untuk melindungi sistem dari ancaman cyber. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala, yaitu melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi SI untuk memastikan pencapaian ROI dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, ada solusi inovatif dan aplikatif berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama, memaksimalkan kekuatan dengan integrasi data, bangun platform data lake terpusat untuk menyimpan dan menganalisis data dari kedua perusahaan secara real time. Yang kedua, mengurangi kelemahan, risiko integrasi, gunakan pendekatan agile dalam integrasi SI untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah secara cepat. Yang ketiga, memanfaatkan peluang pengembangan layanan baru, mengembangkan aplikasi berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang terakhir, menghadapi ancaman, perubahan regulasi atau monitor regulasi secara proaktif dan bangun tim kepatuhan SI. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang analisis SWOT lebih lanjut. Yang pertama ada kekuatan yaitu integrasi data, infrastruktur yang ada, pengalaman manajemen dan sumber daya yang kuat. Kelemahannya yaitu risiko integrasi, perbedaan sistem, ketergantungan teknologi. Peluangnya yaitu pengembangan layanan baru, peningkatan efisiensi dan keamanan data. Ancamannya yaitu perubahan regulasi, serangan cyber, dan persaingan industri. Di sini saya juga akan menjelaskan tantangan IS mencakup yang pertama ada teknis, integrasi sistem yang berbeda, keamanan data, infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua ada organisasi, yaitu perubahan budaya dan komunikasi internal. Yang ketiga ada manajerial, pengelolaan proyek, sumber daya manusia, dan keputusan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.